Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan beserta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruang Zoom meeting pada saat ini. Yang terhormat dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Dr. Fajli Syam, BZ, SE, MSI, AK, CA. Nah, pada kesempatan kali ini kami perwakilan Bapak akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas mengenai beberapa topik, yaitu yang pertama ada fungsi perusahaan, yang kedua perilaku biaya, yang terakhir ada penyusunan harga pokok produksi. Next. Nah, pada fungsi perusahaan ini akan saya dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Yang pertama ada fungsi produksi. Fungsi ini adalah kegiatan utama dari manufacturing company, yaitu mengelola bahan mentah menjadi suatu barang jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Nah, mengelola bahan mentah ini menjadi suatu barang jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen, kegiatan ini sangat membutuhkan biaya. Nah, biaya yang dicakup pada kegiatan ini yaitu ada biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung. Next. Yang kedua ada fungsi administrasi dan umum. Ini merupakan fungsi kegiatan manufaktur yang berkaitan dengan kebijakan, pengarahan, dan pengawasan, sehingga kegiatan perusahaan ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada fungsi administrasi dan umum ini meliputi biaya yang seperti beban gaji, telepon, listrik, air, gas, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Next. Dan yang terakhir itu ada biaya pemasaran. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari kegiatan perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan dengan menjual produk yang dihasilkan. Fungsi pemasaran ini membutuhkan biaya, namanya biaya pemasaran, di mana biaya pemasaran ini mencakup biaya promosi, iklan, biaya sampel yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Badratun Nafis. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya. Perilaku biaya itu sendiri adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi dan perubahan aktivitas bisnis. Pada perilaku biaya ini terbagi dalam 3 perilaku biaya. Yang pertama adalah biaya variabel atau yang disebut dengan variable cost, biaya tetap, fixed cost, dan biaya campuran mixed cost. Tujuan kita untuk mempelajari perilaku biaya ini adalah agar kita bisa mengetahui biaya-biaya yang akan kita keluarkan nantinya, dan bagaimana cara menghitung biaya tersebut. Nah, biasanya perusahaan menggunakan perhitungan dan analisis perilaku biaya ini yaitu dengan tujuan agar perusahaan itu mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dari suatu perusahaan, dan juga mampu memprediksi perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, biaya itu memiliki fungsi sebagai gambaran matematis tentang bagaimana biaya itu bisa berubah dengan perubahan yang aktivitas yang berhubungan dengan biaya tersebut. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tersebut. Maksudnya di sini jumlah dari biayanya itu totalnya itu akan tetap meskipun terjadi peningkatan maupun penurunan aktivitas produksi. Tetapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas.
variable cost. Pada biaya ini jumlah total perubahan secara proporsional sesuai dengan peningkatan maupun penurunan aktivitas produksi. Jenis perusahaan. Jika dalam perusahaan jasa, biaya variabel berupa biaya perlengkapan dan biaya perjalanan. Jika dalam perusahaan dagang, biaya variabelnya itu berupa kelengkapan, APP, biaya pengiriman, biaya komis dan penjualan. Perilaku biaya variabel ini terbagi menjadi dua, yaitu ordinary variable cost dan discretionary variable cost. Contoh dari biaya variabel ini sendiri adalah biasanya kan pada komponen produksi biayanya itu tergantung dari beberapa jumlah barang yang akan diproduksi setiap harinya. Nah, itu bisa berubah-ubah tergantung jumlah barang yang akan diproduksi. Next. Yang ketiga adalah biaya campuran. Biaya campuran ini adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan juga unsur variabel, yang mana dalam biaya variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai minimal untuk penyediaan jasa. Artinya di sini pada biaya campuran ini yaitu gabungan dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Untuk jenis perusahaannya, perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk variabelnya itu berupa biaya gaji, penjualan, biaya listrik, dan biaya telekomunikasi. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Badratun Nafis yang sudah menjelaskan tentang perilaku biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sabrina Aisyah. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang penyusunan harga pokok. Yang pertama itu harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya langsung atau tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk proses produksi sehingga barang dan jasa tersebut bisa dijual. Untuk menghitung harga pokok produksi, kita harus menjumlahkan biaya bahan baku ditambah dengan tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku ini mengacu pada bahan yang digunakan dalam proses manufaktur yang menjadi bagian integral dari produk dan biayanya dapat diidentifikasi dan dibebankan langsung. Sedangkan biaya tenaga kerja, biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja, biaya tenaga kerja langsung seperti upah dan gaji. Sedangkan biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk dan jasa. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan, kita harus menjumlahkan pembelian ditambah dengan persediaan awal dan dikurang dengan persediaan akhir. Sebelumnya kita harus menghitung dulu penjualan bersih. Nah, mencari penjualan bersih itu dengan cara total penjualan dikurang dengan retur dan potongan penjualan. Selanjutnya, pembelian bersih. Pembelian ditambah biaya angkut pembelian kurang dengan retur pembelian. Selanjutnya, hitung persediaan barang, yaitu dengan menjumlahkan persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Sehingga ketika kita menghitung harga pokok penjualan, pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal dikurang dengan persediaan akhir. Nah, kesimpulan dari materi ini, akuntansi biaya adalah suatu proses pencatatan keuangan yang di dalamnya jadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi, penjualan produk atau jasa untuk menggunakan suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasannya. Saat ini perkembangan pada perusahaan sangat pesat sehingga menimbulkan persaingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, sehingga tantangan yang dihadapi akan semakin besar. Umumnya tujuan mendirikan perusahaan ialah untuk memperoleh laba, maka perusahaan akan berusaha menjalankan operasinya dengan menggunakan sumber daya ekonomi dan pengusaha harus menekan
mengelolakan biaya produksi agar harga pokok produksi menjadi lebih rendah sehingga harga pokok penjualan dapat ditekankan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sabrina Aisyah yang telah menjelaskan tentang penyusunan harga pokok penjualan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga video pembelajaran